wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andrianto dengan NIM 28924700022 dengan prodi manajemen untuk mata kuliah etika bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Taufan Nugroho SSIMM. Dalam pembuatan PPT ini dikhususkan untuk proses ujian akhir semester atau UAS untuk mata kuliah etika bisnis. Baik, untuk penjelasannya, untuk materi pembahasan di sini ada 6. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar bebas, yang ketiga persaingan tidak sempurna, dan keempat ada etika konsumen, lalu kelima ada etika periklanan, lalu yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Baik, selanjutnya ada pasar persaingan sempurna. Pasar di mana banyak penjual dan pembeli berinteraksi secara bebas dengan produk homogen atau sama dan seragam. Dari ciri-cirinya adalah 1. Banyak penjual dan pembeli. 2. Informasi sempurna. 3. Tidak ada hambatan masuk atau keluar pesan. Contoh, pasar produk agrikultur atau hasil pertanian. Nah, hasil dari ciri-cirinya di sini ada 3 ya. Jadi ada banyak penjual dan pembeli. Jadi suatu tempat yang dimana ada proses jual dan beli dari hasil pertanian. Contohnya kayak buah-buahan, sayur-sayuran, serta hasil-hasil dari peternak. Lalu informasi yang sempurna dari proses jual beli ini, interaksi penjual dan pembeli ini tidak ada yang namanya kecurangan atau yang namanya palsu. Jadi antara pembeli dan penjual itu saling berkomunikasi yang sesuai dengan apa yang sudah diucapkan atau yang sudah diutarakan ya. Lalu tidak ada hambatan masuk atau keluar pasar. Jadi setiap ada yang masuk ke dalam pasar maupun keluar itu tidak ada hambatan. Tidak ada yang seperti ibaratnya kayak harus membayar pajak atau harus membayar yang lain. Lalu ada pasar bebas. Nah, pasar bebas di sini adalah sistem ekonomi di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh penawaran dan permintaan tanpa campur tangan pemerintah. Lalu karakteristik di sini adalah kebebasan transaksi, kompetisi terbuka, hak kepemilikan pribadi. Lalu keuntungan dan tantangannya adalah keuntungannya inovasi dan efisiensi, tantangannya adalah potensi monopoli. Jadi pasar bebas di sini adalah ekonomi di mana harga barang dan jasa itu oleh penawaran dan permintaan tanpa campur tangan. Jadi harga barang yang dijual itu ditentukan oleh si punya produk. Jadi ditentukan oleh penawaran dan permintaan tanpa campur tangan pemerintah. Jadi dari pihak pemerintah tidak pernah menentukan untuk harga, untuk jumlah yang dijual, untuk harga yang ditentukan. Jadi semua yang ada di proses pasar bebas tersebut real dengan proses penjualan si penjual dan pembeli yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar yang tidak memenuhi karakteristik persaingan sempurna dengan kondisi pasar di mana terdapat beberapa penjual dan pembeli, namun tidak ada satu pihak pun yang dapat mengontrol harga dan kuantitas barang atau jasa secara absolut. Nah, jenis-jenisnya adalah ada monopoli, yaitu satu penjual tidak ada pesaing. Lalu oligopoli, beberapa penjual mendominasi. Lalu monopsoni, satu pembeli banyak penjual. Lalu oligopsoni, beberapa pembeli banyak penjual. Jadi jenis-jenis ini adalah yang masuk dalam kategori persaingan tidak sempurna, karena ada 4 jenis di dalamnya untuk proses jual belinya. Nah, mendorong investasi dan ekosistem teknologi, di mana tadi ada monopoli, oligopoli, monopsoni dan oligopsoni. Di sini ada keterangannya monopoli. Monopoli adalah
pasar dengan satu penjual dominan, contoh PLN listrik ya. Jadi kelebihan dan keuntungannya, kelebihannya efisiensi skala besar, dan kekurangannya tidak ada inovasi harga tinggi. Jadi di sini monopoli di sini adalah suatu produk atau perusahaan yang dimana untuk pesaingnya yang apa namanya, yang ia jual, apa yang ia berikan itu tidak ada pesaingnya lagi. Jadi hanya khusus satu. Jadi semua konsumen berduyun-duyun hanya satu untuk membeli produk tersebut, yaitu listrik ya. Jadi kelebihannya itu jadi efisiensinya skala besar. Jadi dalam penyediaan skala besar pun tidak akan menjadi masalah karena suatu kebutuhan yang konsumen butuhkan. Lalu kekurangannya di sini tidak ada inovasi dan harga tinggi. Nah, mau bagaimanapun untuk listrik mungkin sulit untuk berinovasi karena apa yang ditawarkan, apa yang dijual itu hanya untuk apa ya, memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Lalu ada oligopoli, yaitu pasar dengan beberapa perusahaan besar mendominasi, contoh industri otomotif. Ciri-cirinya adalah persaingan terbatas, pengaruh besar pada harga. Oligopoli di sini adalah contohnya itu industri otomotif, yang dimana persaingannya itu terbatas. Jadi tidak semua perusahaan-perusahaan membuat untuk hasil otomotifnya. Jadi juga itu terpengaruh besar pada harganya. Jadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si konsumen, bentuknya dan kualitasnya seperti apa. Jadi itu semua itu perusahaan-perusahaan besar yang bisa mendominasi untuk bersaing di pasaran. Lalu monopsoni, satu pembeli yang dominan. Nah, contoh perusahaan besar membeli hasil petani kecil. Nah, banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan besar yang membeli hasil-hasil bahan olahannya itu dari perusahaan-perusahaan yang dari petani kecil, mungkin yang harganya lebih relatif murah serta mudah didapatkan. Lalu juga minimnya terkena pajak pada proses pembeliannya, dan juga hasil yang dibeli itu hasil yang baik serta tidak ada campuran-campuran yang lainnya. Apabila sudah masuk dalam industri mungkin sudah banyak tercampur dan mungkin tidak sealami yang dibeli langsung ke petani-petani tersebut. Makanya satu pembeli ini pasti dominan membeli suatu produk yang skala besar, namun membeli di perusahaan kecil atau di hasil petani kecil. Terus ada oligopsoni, yaitu beberapa pembeli dominan. Kalau yang tadi itu adalah satu pembeli, nah ini adalah beberapa pembeli yang dominan. Contoh itu ada industri kakao dan kopi. Nah, di sini adalah ada di mana pembeli itu banyak karena sekarang kan zamannya itu kopi itu terlalu banyak inovasi. Jadi untuk bahan mentahnya seperti kopi dan biji kopinya itu kan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Nah, pembelinya di sini adalah pembelinya terlalu dominan. Jadi banyak perusahaan yang ingin membeli dari biji-biji kopi tersebut. Nah, lalu ada etika konsumen. Selain ada etika yang lain, di sini etika konsumen saya jelaskan sedikit, ada bisnis dan perlindungan konsumen. Nah, pentingnya hak konsumen yaitu adalah hak keamanan, informasi dan pilihan.
Yang kedua ada perlindungan hukum konsumen sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lalu hubungan produsen dan konsumen. Produsen harus jujur dan bertanggung jawab. Lalu konsumen harus bijak dan kritis. Nah, di sini etik bisnis dan perlindungan konsumen itu pentingnya hak konsumen. Jadi produk yang kita beli, produk yang kita konsumsi itu harus mempunyai standar keamanan, informasi yang jelas, serta pilihan yang terbaik. Banyak sekarang sudah produk-produk yang sudah terlabel pilihan terbaik, lalu komposisinya juga lengkap, serta sudah ada keamanannya seperti food defense, harusnya seperti apa prosesnya, barangnya dari suatu produk itu dikeluarkan sampai ke pasaran seperti apa, mungkin sudah ada bayangannya pada para konsumen ini. Nah, perlindungan hukum bagi konsumen. Nah, di sini pemerintah juga turut serta dalam melindungi konsumen pada barang-barang yang dibeli. Contoh, ada barang-barang yang tidak sesuai dengan apa yang diberitakan, apa yang sudah diinfokan pada suatu label kemasan. Jadi pemerintah juga memberikan undang-undang perlindungan konsumen agar konsumen yang mengkonsumsi itu merasa terlindungi dan merasa aman apabila ada kecurangan-kecurangan dalam proses pembelian produk. Lalu hubungan produsen dan konsumen. Produsen pun juga harus jujur dan bertanggung jawab. Konsumen harus bijak dan kritis. Nah, lalu produsen harus jujur dan bertanggung jawab di sini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan konsumen harus diberikan secara jujur dan bisa dipertanggungjawabkan. Makanya pentingnya hak konsumen dan itu adalah adanya undang-undang serta keamanan agar bisa kita bisa berinteraksi apabila tidak sesuai dengan apa yang kita beli atau kita inginkan. Konsumen juga harus bijak dan kritis. Nah, dimana setiap kita membeli suatu produk, kita pun harus bijak serta harus kritis. Kritis di sini adalah bagaimana kita bisa melihat suatu produk ini baik apa tidak untuk diri kita dan keluarga kita. Misalkan kalau kita membeli suatu produk tapi tidak baik untuk keluarga kita, makanya kita bisa mengadu pada hukum konsumen, undang-undang pada konsumen. Nah, lalu ada contoh kasus etika konsumennya, di mana etika konsumen berkaitan erat dengan evaluasi penjualan. Konsumen yang memiliki etika yang baik dalam melakukan transaksi akan membuat penjual segan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Produk makanan atau minuman dengan informasi gizi atau komposisi palsu ya. Jadi ada contoh etika konsumen yang apabila suatu produk, suatu yang dijual itu tidak sesuai dengan apa yang diberitakan pada suatu kemasan itu. Nah, pelajaran di sini pentingnya transparansi, dampak buruk pada reputasi bisnis. Nah, apabila dalam suatu produk informasi atau kandungan yang di dalamnya tidak sesuai, itu akan berdampak sangat besar bagi perusahaannya tersebut. Apalagi sekelas misalkan sudah memiliki brand, itu sangat rentan terhadap yang namanya kualitas. Makanya pentingnya kualitas di sini adalah bagaimana suatu produk yang diinfokan, yang diberikan pada suatu produk di badan kemasan itu harus sesuai dan sudah teruji di Badan BPOM atau badan kesehatan lainnya. Atau memang kalau kita tidak bisa
kurang percaya atau kurang yakin, mungkin kita juga bisa melihat browsing di internet atau Google ya, bisa kita mencari lebih jauh tentang suatu produk apa yang kita konsumsi. Konsumen yang berkaitan erat dengan evaluasi penjualan. Konsumen yang memiliki etika yang baik jadi suatu konsumen yang baik tidak akan segan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau misalkan kita segala sesuatunya dengan baik, segala sesuatunya dengan jujur, sesuatu yang kita hasilkan pun akan baik serta ya juga bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Lalu etika periklanan. Etika periklanan di sini adalah kumpulan konten normatif yang mengatur perilaku dan sikap para pelaku periklanan. Etika periklanan bertujuan untuk menciptakan iklim yang kondusif, adil, dan inovatif bagi industri periklanan. Nah, fungsi iklan di sini adalah memberikan informasi yang lengkap, jujur, lalu menarik, bisa memikat para konsumen yang terutama itu. Terus mengingatkan suatu produk ya, produk kita yang kita jual itu harus sesuai, harus baik, harus jujur apa yang sudah diinformasikan. Jenis-jenis iklan di sini ada 3. Pertama, iklan komersil, iklan sosial, serta iklan politik. Nah, contoh kasus periklanan di sini adalah kasus iklan produk kecantikan yang menyesatkan. Banyak ya sekarang produk-produk kecantikan yang bisa dibilang kandungan apa yang dia cantumkan dengan isinya itu sangat berbeda. Yang terakhir adalah kasus di mana suatu dokter telah mengecek suatu produk skincare ya, itu tidak sesuai dengan apa yang sudah diiklankan setelah uji riset pada suatu produk tersebut. Nah, etika periklanan harus memuat fakta. Nah, di sini faktanya itu yang tadi saya bilang, ada seorang dokter yang sudah menguji suatu produk yang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diiklankan. Dampak pada kepercayaan konsumen. Nah, dampaknya sangat luar biasa jika dalam diuji itu tidak sesuai, maka produk-produk yang ia jual, produk-produk yang dia udah stok untuk dijual di pasaran itu tidak akan laku terjual. Apalagi sudah sampai ke media yang sampai viral, untuk kategori viral ya, jadi akan secara kita jika masuk dalam suatu media sosial kita itu sudah paling atas untuk kasus-kasus tersebut. Jadi pasti untuk reputasi suatu produk tersebut, suatu toko tersebut atau perusahaan tersebut akan drastis untuk menurunnya. Nah, jadi kesimpulan dan saran presentasi ini adalah kesimpulannya kita itu memahami berbagai pasar dan etika bisnis, lalu meningkatkan keadilan dan efisiensi ekonomi. Lalu etika konsumen dan periklanan, melindungi kepercayaan dalam bisnis. Nah, saran perusahaan lebih transparansi dan jujur, dan konsumen lebih kritis terhadap informasi. Jadi kesimpulannya di sini semua etika yang ada di perekonomian itu adalah untuk meningkatkan keadilan dan efisiensi ekonomi dalam suatu produk atau dalam perusahaan. Lalu etika konsumen dan periklanan melindungi kepercayaan dalam bisnis. Etika konsumen itu dan periklanan, jika kita mempunyai produk atau memiliki suatu usaha itu harus dibarengi dengan kejujuran, transparansi, dan lalu diikuti yang terakhir adalah produk yang dihasilkan sesuai dan yang hasil yang terbaik. Nah, sarannya adalah perusahaan lebih transparansi dan jujur jika dalam produk yang diberikan atau yang dipasarkan harus sesuai dengan apa yang sudah terlabel dalam
suatu kemasan. Tidak ada kebohongan atau tidak ada manipulasi, tidak ada campur-campur yang lain untuk menghasilkan produk sesuai dengan apa yang ada di kemasan tersebut. Lalu konsumen lebih kritis terhadap informasi. Setelah sudah diberikan informasi, para konsumen juga harus bisa menyaring apa yang sudah diberitahukan pada suatu kemasan itu. Jadi apa yang sudah diberitahukan, apa yang sudah diinfokan harus bisa disaring kembali. Nah, terima kasih. Berikut adalah penjelasan dari PowerPoint ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.